Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Saya juga mengucapkan shalom untuk saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Pastikan hari ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sebab itu mari siapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Kami kuat, kami sehat, kami mampu sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, kami datang siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya waktu kami datang memuji menyembah Engkau, maka kekuatan yang baru mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai yang selesai. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang siap beribadah memuji Tuhan bersama, katakan amin. Kita naikkan pujian ini. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab di
Bapak Ibu Saudaraku, mari tutup matamu di hadapan Tuhan. Renungkan pujian ini. Waktu kita di dalam kesesakan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Sebab itu mari pagi hari ini terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang sanggup membela saya dan saudara. Haleluya. Yesus. Kiara labasi kara labakara labasi kara labasi. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hati hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari sembah kekuatan yang baru. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia, angkat suaramu, agungkan Yesus. Haleluya. Kiara laba 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 se. Kiara laba sikara laba se. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kadangkala kami tawar hati waktu kami diperhadapkan sebuah masalah. Tetapi kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Yesus, sikara labas. Kiara labas, sikara labas. Kinara labas, sikara labas, kara labas. Yesus terlebih besar. Yes. Yesus terlebih besar.
di dalamku. Amin. Di dalam, oh Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, Engkau yang besar. Haleluya. Di katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu, nyanyikan bagi Yesus. Sebab Kau besar. Amin. Ini renungan kami pagi hari ini, bahwa Kau besar dari segalanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sekali lagi, tiada seperti sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang besar. Katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Yes, pagi hari ini kami mengagungkan Engkau, bahwa Engkau Allah yang besar atas hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Lebih keras Bapak Ibuku. Puji Tuhan. Saudara siap bersuka cita bagi Yesus? Amin. Kita naikkan pujian ini. Yeay. Semua orang harus tahu
yang setia buat kita semua. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Kita terus memuji Tuhan bahwa Dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku Terima kasih Tuhan. Buat kekuatan Tuhan yang selalu sempurna atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya lewat firman-Mu kami akan dipulihkan, kami dikuatkan. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih.
Siapkan bejana hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan terus menjadi penoban atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Di tempat hati ku mengangkat, Kami berserah kepadamu Tuhan. aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu sikap berdoa semua. Ya, sikap berdoa, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Kami mau menyanyi untuk Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Beri semangat supaya waktu kami menyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kami belajar sungguh-sungguh. Dan kami lakukan apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini kembali dari awal. Firman-Mu Berkata kata Kau besertaku, sebab Engkau yang menyertai kami. maka kuat Yang sanggup. roh dan jiwa. Kami mampu karena Tuhan menyertai kami. Bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami, dan bekerja oleh kami. Terima kasih Tuhan.
datang daripadamu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Seperti induk Raja Wali yang menopang anak-anaknya, demikianlah Engkau Tuhan terhadap kami umat-Mu. Dan berlindung Engkau tahu siapa kami, bagi Engkau tahu. Karena itu kami memandang kepada Engkau seperti hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya, seperti hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya. Demikianlah kami berharap kepada kasih karunia-Mu yang ajaib. Haleluya. Yesusku, Rajaku, Kau yang ku nanti, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami berkata-kata. Dan perkataan iman itu kami nyatakan lewat nyanyian kami. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Dan biarlah juga Tuhan memampukan kami untuk senantiasa percaya kepadamu dalam pengeringan kami kepada Engkau. Siapa kami Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu siapa kami. Kami ini tanah debu, demikian firman-Mu. Karena itu kami berpengharapan hanya kepadamu. Kepada rahmat-Mu yang ajaib itu, yang membuat kami bersuka cita dan kuat di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Karena itu kami butuh selalu firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menguatkan, boleh menghibur kami, menegur dan mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, menyatakan kesalahan kami. Karena itu kami memohon kepada-Mu Roh Kudus, tuntunlah kami dalam pemberitaan ini, dalam perenungan firman Tuhan ini, supaya kami mengerti, kemudian kami boleh melakukannya dengan kesanggupan dari Tuhan. Siap hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah. Tujuan utamanya adalah supaya Tuhan dimuliakan dan tiada kehilangan upah bagi kami, orang-orang yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa. Setelah kurang lebih seminggu kami berangkat sekeluarga untuk mengikuti wisuda dari Kinan. Pertama-tama tentunya juga berterima kasih dan bersyukur untuk dukungan semua jemaat sehingga kami bisa berangkat. Dan syukur kepada Tuhan, saya percaya semua karena apa yang jemaat Tuhan di sini lakukan. Sehingga kami menikmati banyak kemurahan kebaikan Tuhan dari orang-orang, khususnya keluarga yang menampung kami selama kurang lebih seminggu di sana. Ada suami istri orang Batak yang beberapa tahun lalu ketika Bu Gem pergi dan kenalan, lalu kemudian mereka memberikan tumpangan di rumahnya, kami dijamu sedemikian, dilayani sedemikian, dan memang mereka adalah suami istri yang memang berhati hamba. Sampai menutup tokonya demi untuk bawa keliling kemana-mana, baik siang baik malam. Kemudian setelah kami kembali, dia bilang belum banyak lagi yang kami lakukan melayani hamba Tuhan. Tapi bagi kami itu sudah terlalu banyak. Itu kemurahan. Dan saya sungguh mengalami bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan kemudian itu dibalas Tuhan melalui keluarga itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang berani bertanggung jawab. Itu, tentang tanggung jawab. Berdasarkan Injil yang ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai yang pada zamannya dianggap sebagai salah satu golongan orang-orang berdosa. Kita sudah pernah bahas itu. Karena kaki tangan penjajah Romawi sekaligus tukang ambil merampas ya, banyak kecurangan yang dilakukan. Nah, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 bicara tentang talenta, talanton dalam bahasa Yunaninya, kemudian berkembang menjadi bahasa Inggris talent, dan dalam bahasa Indonesia talenta, talanton begitu. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 14. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-30. Nah, ini cukup panjang bacaannya. Dari ayat 1 sampai ayat 13 bicara tentang bagaimana orang mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan pasal 25 ayat 14 sampai 30 ini bicara tentang bagaimana menghidupi kesempatan mengelola ya segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ayat 14 bilang begini, kerajaan surga itu seperti ini. Nah begitu. Seperti ini. Sekali lagi kerajaan surga bukan bicara tentang hal yang akan datang saja, tetapi kerajaan surga itu harus dimanifestasikan dalam kehidupan sekarang. Karena kerajaan surga itu bicara tentang di mana Allah itu berkuasa. Basilika tuteo. Nah, begitu, kerajaannya Allah. Basilikanya tempat tinggalnya, begitu toh? Oke. Jadi hal kerajaan surga itu seperti ini. Yang seorang kemudian diceritakan ya, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Lalu Tuhan itu berangkat. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 5. Sesuai dengan kapasitas kemampuan hamba-hamba itu. Jadi tuannya sangat bijak melihat. Ayat 16 lanjut. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Perhatikan, segera. Secepat-cepatnya. Hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi dalam konteks ini talenta bisa kita terjemahkan secara sederhananya modal. Begitu. Walaupun kemudian talent dalam bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia bakat. Ya begitu, oke. Ayat 17 kita baca dulu. Hamba yang menerima 2 bagaimana? Talenta itu pun ya dia demikian juga. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18 terus. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ini menjadi persoalan. Pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Seperti itu nanti kelak Tuhan akan datang dan mengadakan perhitungan dengan Bapak Ibu dan saya. Begitu kan? Puji Tuhan, itu bicara upah. Bukan nanti penghakiman kita itu sebagai orang percaya, bukan penghakiman tentang masuk neraka atau tidak masuk neraka atau masuk surga, tidak. Karena keselamatan adalah kepastian. Amin? Amin? Jadi karya penebusannya itu sempurna di atas kayu salib dan karya syafaatnya sempurna sampai sekarang. Dia imam besar agung, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bicara tentang syafaat. Kalau di Ibrani dibilang pengantara, intercesor. Begitu. Tidak ada intercesor yang lain, hanya Yesus. Kalau saudara kita yang lain ada mengaku, misalkan Bunda Maria dan orang kudus. Begitu. Oke, lanjut. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Karena memang demikian adanya.
Tidak cukup baik, kita perlu setia. Di bagian lain Alkitab bilang begini, banyak orang ngaku-ngaku dirinya baik. Tetapi siapakah yang setia? Yang setia dicari Tuhan. Jadi baik itu harus dibarengi dengan kesetiaan. Karena kalau hanya baik, bisa-bisa orang bilang begini, dulu dia mantan orang baik, sekarang sudah tidak baik. Oh gitu, oke. Engkau telah setia dalam perkara kecil, itu betul. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu rumus matematikanya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka di dalam kehidupan dunia kita sekarang, di realita kehidupan dan di dalam manapun, prinsip ini terjadi. Tidak ada orang tiba-tiba langsung jadi jenderal bintang 4. Dia mulai dari bawah, kan begitu. Iya. Atau hal-hal yang lain. Di karir kan begitu juga. Masa tiba-tiba jadi manajer? Tidak juga lah. Begitu. Gitu harus ini. Kesetiaan. Oke, ayat 22. Baca dulu, panjang ini ayatnya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23. Lalu Tuhan itu bilang begini, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Sekali lagi, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah bertanggung jawab dalam hal perkara kecil. Integritas dari perkara-perkara kecil dipercayakan yang besar. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini persoalan. Sudah terima 1 talenta lalu dia datang. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bisanya. Begitu pola hidup, bukan pola hidup. Kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita tuh. Kita lebih enak menyalahkan orang lain dibanding kesalahan kita sendiri. Begitu. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya seperti itu kadang-kala kita. Kesalahan kita timpakan kepada orang lain. Nah, gitu. Makanya satu kali waktu saya ikut berdonasi, kita naik mobil box ngantar kiri kanan ke orang-orang itu. Lalu pas kita tikungan di satu jalan yang sempit, pelan-pelan mobil boxnya. Tiba-tiba ada seorang cewek dari sana, balap. Sudah jalan sempit, lalu dia tikungan. Persoalannya kita yang dimarah. Lalu saya bilang sama yang bawa ini, kalau kamu turun dan meminta maaf, maka dia akan semakin memarahi kamu. Kan biasa begitu kita tuh. Iya. Kalau kalau sudah mengaku salah, sudah ya gitu. Padahal sebenarnya saya lihat dia yang salah. Sudah jalan sempit, sudah tikungan, sudah tidak kelihatan, mestinya kan orang pelan-pelan. Tapi yang bawa motor yang marah. Nah, sampai saya bermain, kalau kau turun minta maaf, kau lebih dimarahi pasti. Begitu. Oke, lanjut ya. Ayat 24, ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Lalu Tuhan itu bilang bagaimana? Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai hamba, kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang poneros, jahat. Kemudian di situ disebut dengan okneros. Poneros itu apa? Okneros itu malas, poneros itu jahat, tapi juga bisa diterjemahkan dengan kikir, seke begitu. Hai kamu hamba yang kikir, jahat dan juga malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kalau engkau tahu hukumnya seperti itu, mestinya itu. Jadi kalau kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita tahu sifat-sifat yang ada pada Tuhan, bahwa dia mengasihi tetapi berbarengan dengan keadilannya, jangan coba-coba. Amin. Mestinya begitu. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena engkau tahu seperti itu saya. Ayat 27. Karena itu sudahlah. Karena itu sudah seharusnya
Uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Kalau engkau tahu bahwa cintaku terhadapmu itu berbarengan, berjalan, bergandengan tangan dengan keadilanku, dengan murkaku, dengan kemarahanku, mestinya engkau tidak coba-coba. Begitu kira-kira. Seperti itu yang dituntut hamba ini. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Yang orang pertama dapat 5 itu tadi, kemudian beruntung 5. 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Keren tuh? Bayangkan itu. Orang yang punya banyak, ditambahkan. Tetapi siapa yang tidak punya, akan diambil. Ini logika berpikir bagaimana tentang kerajaan surga ini. Mestinya yang banyak itu sudah, jangan ditambah-tambah. Yang sedikit mestinya dikasih. Tapi ayat ini bilang begini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Bagaimana bisa yang berkelebihan yang ditambahkan, sementara yang tidak punya kemudian diambil daripadanya. Logika berpikirnya kan terbalik. Iya toh? Ya. Apapun ya begini. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, sudah tidak punya, kemudian apapun juga yang ada padanya akan diambil. Persoalannya sebenarnya yang di atas tadi. Masalah ketidakpercayaan. Apa? Ketidakmampuan untuk melakukan apa yang dipercayakan. Maka setiap orang yang melakukan apa yang dipercayakan Tuhan, padanya akan ditambah-tambahkan. Amin? Sederhananya begitu. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Ya, kita lihat slide, kembali ke slide tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ayat ini 14 sampai 30 banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita melihat dari sudut pandang hamba yang setia, kita bisa melihat dari sudut pandang hamba yang tidak setia, atau kita melihat dari sudut pandang Tuhan yang mempercayakan. Tapi hari ini kita akan melihat tentang tanggung jawab dalam konteks hamba yang setia. Oke. Tuhan mempercayakan talenta, saya baca dulu ini. Tuhan mempercayakan talenta kepada masing-masing kita. Mempercayakan. Garis bawah ini. Apapun definisi talenta itu, walaupun bisa kita mendiskusikan. Misalkan tadi Ibu Mariance membuka dengan perkataan apa itu? Hari ini kita sehat, kita mampu, lalu apa satu itu? Pasal 3. Itu talenta. Begitu. Segala kemampuan kita, segala daya, bakat, kecerdasan, kelebihan, keahlian, dan kecakapan-kecakapan. Itu bisa kita definisikan sebagai talenta. Bahkan waktu pun bisa didefinisikan sebagai talenta. Jadi sederhananya talenta itu adalah karunia daripada Tuhan. Karena itu saya menggarisbawahi kata mempercayakan. Segala kecakapan kita, kepandaian kita, keahlian kita, garis bawahi, dipercayakan kepada saudara dan saya. Kita bukan pemilik, kita hanya manajer, bukan owner. Amin. Kenapa perlu kita garis bawahi ini? Supaya tidak ada kesombongan pada kita. Amin. Bahkan kalau saya ganteng, saya tahu ini karena pemberian Tuhan. Begitu tuh. Maka tidak ada kesombongan. Iya tidak? Ganteng menurut diri saya sendiri tuh. Tidak apa tuh. Oke? Seperti yang tadi tuh. Bacaan yang tadi dibuka dengan bahwa hamba-hamba itu Tuhan itu memanggil hambanya. Dan memberikan kepada mereka talenta. Mempercayakan. Kemampuan-kemampuan. Termasuk satu dari di beberapa kita ini kan ada 1-2 orang yang kalau berbicara itu sangat terstruktur begitu. Saya suka kalau berbicara begitu. Itu kemampuan-kemampuan yang ada. Di Roma 12 kalau kita lihat karunia berdasarkan kasih karunia. Karunia dasar. Biasa kita, walaupun memang talenta ini bukan seperti karunia dalam konteks karunia supranatural di di Korintus tentang karunia Roh Kudus. Tapi segala apa yang ada pada kita, kemampuan-kemampuan dasar. Kemudian bakat, kelebihan-kelebihan. Tapi tidak termasuk kelebihan suka bergosip ya, itu dosa. Tidak termasuk itu. Ada tuh bawaan begitu ya. Iya tidak, kemampuan-kemampuan bermusik. Ada orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang lain, talenta. Orang sudah belajar 1 tahun main gitar, hanya CGF yang dia tahu. Dia baru beberapa bulan, sudah
Itu talenta, bakat. Saya dari tahun, ya memang karena malas juga sih sebenarnya. Saya sampai mengajar satu orang di Ambon, anak bukan mahasiswa, SMA waktu itu ke SMP ke SMA. Saya ajar main gitar sampai dia tahu main biola. Hanya rumusnya itu tuh. Rumusnya apa tuh? C, D, E, F, G, A, B, C. Begini satu, sampai dia tahu main gitar, sampai bisa main biola yang tidak ada grifnya. Saya masih CGF main gitar. Dia bertalenta. Makanya kalau kita lihat apa itu Indonesian apa itu? Amerika apa? Yang talenta itu semua ditampilkan di situ. Ya toh? Bukan hanya nyanyi, semua ada atraksi. Oke, pertama, bahwa kemampuan, bakat, kelebihan, kecakapan, daya yang ada pada kita itu adalah kepercayaan. Tuhan yang punya dipercayakan kepada kita. Kenapa perlu ini? Supaya kita tidak menjadi sombong. Amin. Dan kemudian yang berikutnya, takaran pemberiannya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing orang. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Tapi sekali lagi, sekalipun dipercayakan sesuai dengan kapasitas, bahkan yang 1 talenta itu terlalu amat besar bagi saudara dan saya. 1 talenta itu sama, itu ukuran timbangan sebenarnya, tetapi kalau diuangkan itu menjadi kurang lebih 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 1 hari bekerja 1 dinar. 6.000 dinar itu kurang lebih 1 talenta, ini 1 saja yang orang mungkin kecil, hanya 1 talenta, kasihan saya. Besar itu. Itu sama dengan upah orang bekerja selama 6.000 hari atau 16,5 tahun. Gaji orang bekerja 16 tahun setengah. UMR Jakarta sekarang kurang lebih 5,300-an ribu. Katakanlah 5 juta UMR Jakarta 2025. Kalikan dengan orang bekerja 16,5 tahun. Itu kurang lebih 990 juta, hampir 1 miliar. Padahal 1 talenta itu. Jadi sekalipun Tuhan memberi sesuai dengan takarannya, pemberiannya itu besar. Maka setiap kita akan berkata, ini hanya karena kasih karunia. Amin. Amin. Ya. Begitu. Yang kedua, yang ketiga, ini yang perlu ini. Tanggung jawab kita untuk mengelola seperti yang tadi itu. Mengembangkan dalam rangka supaya Tuhan dimuliakan. Bukan disia-siakan. Maka hari ini kita akan belajar 3 perkara bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Yang pertama, slide berikutnya. Kerjakan dengan segera. Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan segera. Hamba yang baik tadi itu langsung bekerja tanpa menunda setelah menerima talenta. Kenapa demikian? Karena memang menunda itu, dan yang bicara ini juga sering mengalami hal ini. Bahayanya penundaan itu tidak produktif, tidak efisien, bahkan pemborosan. Iya betul. Kalau menunda kemudian kita sendiri yang menjadi sukar lalu menyelesaikannya sendiri, puji Tuhan. Tetapi kadang-kala gara-gara kita kemudian yang lain kemudian ikut susahnya. Begitu. Beberapa hari yang lalu ketika kami sudah mau pulang karena banyak barang kinan juga mau saya kepak begitu kan, yang mana yang mau dibawa dengan ekspedisi begitu. Lalu kemudian mereka pergi ini saya buka dos buat plastik ikat ini. Pulang-pulang Abi bilang begini, tasku di dalam itu ada KTP-nya. Wow, lah saya sudah capek langsung ting. Saya bilang orang harus mestinya itu teliti.
Kalau kemudian karena ketidaktelitianmu itu menyusahkan dirimu sendiri dan kau selesaikan sendiri, is oke, tapi ini harus. Bu Gem bilang begini, ayo Pak, saya sudah bawa kami nginap di lantai 2. Bawa ke bawah itu ada berapa dos? 3. Besar-besar. Bu Gem bilang begini, kita buka dulu. Saya bilang, Mama tahu. Saya ini kalau membungkus, ya bukan apa-apa, ini tidak sombong. Kalau soal membungkus, sangat rapi Bapak Ibu. Sudah dos, kala-kala ekspedisi. Sudah dos, kantung plastik hitam itu digunting, pakai tali begini pokoknya. Dan itu tuan rumah sampai bilang, oh Om rapi ya, rapi ya. Iya, bahkan tas Rinjani saja waktu dilihat, oh rapi ya, rapi. Gara-gara seperti ini caranya. Termasuk dalam kehidupan pelayanan kita Bapak Ibu. Saya mau bilang, kita harus melatih diri kita untuk mengerjakan dengan segera. Karena kalau saya juga marah sama Bu Gem. Mama punya ide itu memang sudah penuh. Saya sudah pikir Pak begini. Saya sudah mau bikin ini dan sebagainya. Tapi kalau kemudian engkau pikirkan itu, engkau rencanakan itu dan engkau kerjakan sendiri, is okay. Tapi menjadi persoalan waktu kita sudah mau, misalkan kadang-kala kan dia sudah berpikir saya mau buat sekolah minggu begini. Tiba-tiba Abi sudah mau besok, bikinkan dulu ini. Itu maksudnya itu. Penundaan itu bikin tidak produktif, tidak efisien, bahkan pemborosan. Dalam dunia kerja sekalipun. Di dalam pelayanan sekalipun. Karena akan menyeret yang lain. Akan menyusahkan yang lain. Slide berikutnya. Kerjakan dengan segera kalau kita bertanggung jawab. Hamba itu mengerjakan dengan segera. Nah ini. Kesegeraan untuk melakukan apa yang diberikan, ditanggung jawab, dibebankan kepada kita sebagai tanggung jawab. Itu apa? Bentuknya itu sebagai suatu pernyataan bahwa beban ini, kepercayaan ini, saya bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Makanya tadi mengenai pemberian orang banyak, diberi lebih banyak lagi, itu bicara tentang karena dia bertanggung jawab. Yang tidak ada malah diambil karena tidak bertanggung jawab. Dalam kehidupan sekuler pun, bukan maksudnya kita pisahkan ini dunia, ini surga, tidak. Karena kehidupan kekristenan itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada orang bilang begini, oh ini kan lagu dunia, ini lagu surga. Begitu. Maksudnya gini, tidak seperti itu. Kerja itu bicara tentang hal kerajaan surga. Karena doa kita kan selalu begitu. Menarik kerajaan surga itu dimanifestasikan dalam dunia ini. Jadilah kehendakmu, jadilah apa maumu di dunia ini. Datanglah kerajaanmu. Begitu. Mengerjakan dengan segera, itu manifestasi dari tanggung jawab. Hamba itu fokus memanfaatkan kesempatan yang ada sebelum waktu habis. Hari esok tidak ada yang tahu, itu sebabnya manfaatkan waktu selagi masih ada. Karena saya mau bilang, siapa yang tahu sesudah ini salah satu daripada kita dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu? Kenapa saya mau bilang ini? Karena kemarin ada penegasan dari Pak Pendeta Kaluasa. Ketika dia berbicara mempersiapkan kematian. Dia bilang kadang-kala kita bicara kematian ini pamali ya begitu. Padahal sebenarnya kematian itu bagian dari kehidupan. Seperti layaknya hidup, maka mati juga adalah bahasakannya. Dan mestinya harus dibicarakan. Saya lalu, oh iya. Makanya dia bilang ini, mungkin di antara kita ini ada yang sudah mempersiapkan kuburnya dalam bentuk patani. Begitu kan di khotbah itu. Lalu saya bilang, oh iya juga. Berarti orang Toraja memang ini orang-orang yang berdamai dengan kematian. Tiba-tiba lalu sudah bilang, tapi itu hanya persiapan jasmani. Tapi yang lebih penting persiapan rohani. Iya, oke. Yang pertama, apa yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang dipercayakan itu tadi, segera. Ya, tanggung jawab itu dimanifestasikan dengan segera lakukan apa-apa. Sekalipun ya saya sadar, kadangkala kita juga suka menunda. Nanti pilih sedikit-sedikit lagi, begitu kan? Iya. Nanti pindah. Bahkan dalam konteks kita beribadah sekalipun.
Nanti minggu depan. Kan minggu depan ada. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang, minggu ini dengan minggu depan itu berbeda. Secara kairos. Ya secara kronos, secara kronologi, besok Senin, lusa Selasa, Rabu dan kita akan ketemu dengan minggu lagi. Itu kronologisnya begitu. Tetapi secara kairos, kesempatan tidak beda. Sama dalam konteks beribadah Bapak Ibu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Iya tidak? Tapi kemudian Ibu Mariance bilang begini, biarlah kita berjumpa secara pribadi. Lihat tuh. Bayangkan, bisa pikir itu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Tetapi perjumpaan pribadi itu lebih. Maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus janji saya hadir. Tapi bisa saja ada orang pulang dan tidak berjumpa dengan Yesus. Padahal dia hadir. Makanya tadi dia bilang biarlah kita berjumpa secara pribadi. Itu mantap. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam semua aspek hidup. Makanya ketika kami turun. Waktu kami pesawat di sini terlambat. Kemudian kita lari-lari di bandara di Makassar. Tiba di Jakarta sudah terlambat. Aduh Tuhan tolong ini. Lalu kita lari-lari keluar karena kita mau kejar itu kereta cepat. Kita persiapkan, saya hitung-hitung waktu, kalau pesawat tidak tertunda di sini dan di Makassar, kita ada 2 jam duduk-duduk di terminal itu, di terminal kereta cepat itu. Tetapi kemudian sudah termundur, minta Ibu Vivi kasih mundur tiket, hanya bisa 25 menit. Kami lari-lari di perjalanan. Supirnya bilang begini, bisa dapat tidak? Dia balap, wah pokoknya di jalan tol. Lalu Bu Gem nyanyi. 1 album pujian penyembahan. Ya Tuhan Yesus. Saya tahu di belakang ini lagi terbeban dan saya juga. Karena saya mulai berpikir kalau kami terlambat. Hangus ini 301 orang. Kali 4 1.200.000. Setelah itu kita mau pergi di mana lagi? Matematikanya kuat sekali. Lalu saya bilang karena Bu Gem nyanyi. Ya Tuhan pokoknya supir taksinya balap. Wow di jalan tol gitu. Lalu saya bilang begini, kalau begitu mari kita berdoa. Kereta, jangan dulu pergi karena ada kami di jalanan sekarang. Saya bilang begitu. Maksudnya doa dalam konteks bermain biar ini tuh. Bapak Ibu Tuhan kasih kami bonus 1 menit. 1 menit. Kereta itu 21.25. Dia lebih tepat waktu dari pesawat. Di tiketnya itu 21.25. Pas sudah balap di depan pintu jalan mau masuk ke akhir itu ada kemacetan beberapa menit. Mobilnya pas turun bukan kebetulan ada satpam di situ dan pegawai kereta itu. Ini mau kereta cepat? Iya. Langsung mereka ambil. Sudah beli tiket tuh online Pak? Iya. Pesawat itu satpamnya bawa ini sambil dia calling ke atas. Tunda, satu lagi tunda. Kita naik, dia scankan pas terbuka pintu begini, dia taruh barang begini. Baru dia bilang, Pak nanti saja jalan, yang penting ini. 1 menit bonusnya saya lihat, 21-26 menit. Jadi kita tiba di muka pintu itu, kereta langsung jalan. Saya lihat di HP 21-26 menit. 1. Saya yakin, saya percaya. Bahwa itu bagian dari pertolongan Tuhan. Amin. Walaupun waktu kita nyanyi kadang-kala ada kegentaran. Tapi mari firman Tuhan bilang. Karena kami memiliki roh iman yang sama. Kami berkata-kata. Amin. Jadi apa-apa yang Tuhan percayakan segera kerjakan. Keterbatasan-keterbatasan yang lain Tuhan nanti tutup di sana. Maka kemudian kami pulang. Bosan betul kami karena saya sudah kurang lebih 5 jam di bandara ya. Kinani 5 jam. Bosan betul. Karena sudah bilang jangan kebaikan Tuhan tidak usah kita ulang lagi. Cukup di situ. Kita bisa ini begitu. Oke. Yang kedua, kerjakan dengan kecakapan. Kan tadi dibilang bahwa talenta itu kemampuan, daya, kemudian kecakapan, bakat. Maka mestinya kita kerjakan dengan kemampuan yang Tuhan beri itu. Tadi itu talenta tuh.
Kan tadi dipercayakan, kemudian sesuai dengan porsinya, baru kerjakan. Dalam konteks mengerjakan harus sesuai dengan porsi. Kalau Tuhan kasih 1 talenta, jangan ngomel-ngomel karena 1 talenta pun itu besar. Dalam perumpamaan lain ada yang protes, kan begitu kalau upah pekerja tuh. Ada orang, ada bos datang, saya mau cari pekerja. 1 hari upahnya 1 dinar, dicarilah pekerja. Ada yang mendaftar, kerja dari pagi hari. Kerja dari pagi. Pas bos lihat, tidak selesai nih pekerjaan. Datanglah ia juga. Siapa mau kerja? Sudah di waktu makan siang nih. Kami mau ikut kerja. Iya, 1 dinar. Lalu sudah mau dekat-dekat maghrib, ada juga yang mendaftar. Giliran sudah mau maghrib, mau tutup waktu, dibayarlah. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Yang kerja dari pagi bilang begini, bisanya kita kerja dari pagi sampai sore baru dia sudah mau dekat-dekat ma'arif. Hari baru kalau dalam konteks Ibrani itu, dia 1 dinar. Bisanya begitu. Lalu bos itu marah. Kan saya punya, tidak berhak. Dan perjanjiannya seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam konteks pekerja itu, dari belakang, walaupun yang baru dari belakang nih. Tetapi kalau dia kerjakan apa yang dipercayakan dengan segera, dengan kecakapan, upahnya sama dengan yang dari dulu. Dalam konteks pelayanan kah, dalam konteks pekerjaan kah, sama sebenarnya. Hamba itu mengembangkan talenta dengan bijak dan menghasilkan keuntungan ganda. Segala kemampuan yang dimiliki digunakan dalam rangka menyenangkan tuannya. Kalau kita, yang bekerja-kerja baik-baik. Karena saudara dan saya, khususnya di dunia profesional tuh, akan dilihat orang. Dan kemudian orang akan menyaksikan bahwa ada Kristus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Iya. Seperti kisah di MK3 tuh, ada teman guru datang termasuk panitia pembangunan rumah ibadah masjid. Lalu, Bu Ovi tidak ikut-ikut ini kah? Oh iya ikut, kebetulan, bukan kebetulan, pas ada berkat tuh ikut. Lalu satu bilang begini, jangan deh, jangan Ibu Ovi. Kita selalu hambat-hambat pembangunan gereja. Ini ada. Tuhan bisa pakai orang untuk membela. Waktu kami di Palabusa, waktu kita di kelurahan tuh, bicara tentang pembangunan sudah dari polsek, sudah sampai terakhir yang sampai ribut-ribut itu. Kita bicara, orang dijelaskan, pemerintah jelaskan, lalu ada seorang bapak guru. Mereka sudah mulai ribut, tanyakan KTP-nya Pak Pendeta. Ini tidak tinggal di sini Pak, pokoknya segala alasan. Ribut-ribut. Lalu ada bapak guru, kemungkinan dia kepala sekolah. Dengan baju nira saat dia bilang begini. Sebenarnya saya yang mesti keluhannya gitu. Karena dia langsung tetangga langsung dengan lokasi itu kan. Pembangunan rumah, rumah EMB-nya sudah terbit. Rumah tinggal untuk Pak Pendeta, Pak Sakaria. Lalu dia bilang begini, mestinya saya. Tapi di mana hati nurani kita kah? Mereka hanya berapa orang, kenapa kita tidak izinkan? Langsung kacau, ribut. Baku dorong orang. Dia jadi pembela. Sampai sekarang saya ingat namanya, Muslim di sini. Tuhan bisa memakai apa saja keadaankah atau orang untuk membela kita ketika kita mengerjakan segala apa yang dipercayakan Tuhan dengan segera seperti tadi dan dengan kecakapan. Amin? Amin? Iya. Kesaksian-kesaksian. Banyak orang sekarang kan karena menonton kesaksian-kesaksian di media massa, mereka kemudian ada yang langsung percaya walaupun ada yang dalam proses. Yang seperti Bu Gem cerita, ada tiba-tiba temannya datang, Bu Ovi, saya mau cerita. Saya sakit tipes. Saya sakit sekali. Ibu, aduh ini sakit sekali. Tapi saya ingat itu ada kesaksian, saya nonton. Katanya, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dia hafal. Bayangkan. Lalu saya berdoa. Hanya minta maaf Ibu Ovie, saya belum bisa panggil Isa Almasi itu Tuhan. Bayangkan, minta maaf. Unik tuh. Tapi dia alami. Memang kerajaan surga itu kan bicara kuasa.
Ada seorang perempuan yang mau buat roti begitu. Diambilnya ragi yang sedikit, lalu ragi yang sedikit itu langsung membuat roti itu mekar. Itu bicara kuasa. Lalu dialami. Lalu ada juga Ibu Ovi. Apa itu? Gini, saya punya kemenakan tuh. Kan dia kesusahan. Memang dia yang mendukung itu sekolahnya di keluarga itu. Lalu saya ingat lagi, saya nonton itu. Ada yang bilang begini, ada itu, mintalah maka kamu akan diberi. Kalau cari kamu akan menemukan, dan kalau ketuk pintu dibukakan. Wih saya, minta, pasti saya dikasih. Saya tidak tahu ternyata di rekening saya, memang uangnya yang dia tidak mengecek tapi memang masuk. 2 perkara, sampai 1 Bapak guru yang di keraton bilang begini, Ibu Ovi, kau tahu ibu ini tuh sekarang doa-doanya sudah doa-doa Kristen. Jadi sebenarnya kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Dan banyak orang yang menyaksikan kita. Segala apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan tanggung jawab, termasuk dalam konteks kecakapan, orang akan memuji, memang tahu. Kalau mereka mengerjakan apa-apa tidak tanggung-tanggung. Itu bahasa-bahasa yang selalu saya dengar. Termasuk beberapa tahun lalu ketika saya diikuti sampai di sini kan, ketika kita bikin pelayanan anak-anak Rabu Ceria, membagi nilai-nilai kekristenan, tapi kemudian saya dilarang. Kurang lebih 90-an anak-anak waktu itu kita bikin. Lalu bapak-bapaknya marah, saya mau dilapor, ibu-ibunya bilang begini, biar mi Pak, kami yang jadi saksi. Kita pergi di kantor polisi. Terbelah ini, pihak ibu-ibu dan pihak bapak-bapak itu di rumah susun sana. Nanti kita jadi saksi. Ada ibu bilang begini, Pak sebenarnya Pak, 3 minggu berikutnya, jadi waktu hari Minggu pertama kita bikin, hari Minggu kedua kita bikin, hari Minggu ketiganya setiap minggu sekali. Dia bilang begini, setelah minggu ketiga kami sudah tahu, pasti Bapak dengan cewek itu ada dulu, siapa namanya? Anak praktik tuh, Ola. Dia bilang pasti Bapak orang Kristen. Bayangkan. Setelah perjumpaan ketiga minggunya kan sudah berapa bulan waktu itu dia bilang begini. Pasti orang Kristen. Karena tidak ada mungkin orang dari kami yang mau susah-susahkan dirinya ajarin anak-anak. Belum lagi snack-snacknya katanya. Padahal apa? Hanya sebungkus snack-snack yang itu. Karena kita mengerjakan. Kita bagi nilai-nilai, bagaimana nilai-nilai berbagi itu anak-anak. Dan satu ibu menyaksikan. Ketika anaknya itu suka bicara, selalu ujung-ujungnya pasti maki-maki begitu. Lalu kita bikin selalu seperti bentuk-bentuk deklarasi itu bahwa di sini tidak ada orang maki-maki begitu, sehingga itu ditanamkan. Kerjakan dengan kecakapan, dengan apa yang bisa. Saya buat alat-alat peraga dan sebagainya karena bisa, ya itu. Lanjut slide berikutnya. Kerjakan segera apa yang dipercayakan Tuhan, kerjakan dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita. Hamba yang baik itu memperlihatkan hasil nyata dari usahanya dalam mengelola kepercayaan Tuhan. Tuannya, dalam konteks ini Tuhan bagi kita. Seluruh potensi dipakai asalkan hati tuannya disenangkan dengan hasil kerjanya yang excellent. Begitu sebenarnya kita. Di dunia kerja pun, makanya Rasul Petrus atau Rasul Yakobus itu menasihatkan kepada orang-orang. Di zaman itu kan masih ada perbudakan. Kemudian biasanya tuannya bertobat jadi Kristen, lalu ada orang budak yang jadi Kristen juga. Lalu kemudian Rasul Paulus bilang begini, biarlah engkau seperti keadaanmu waktu bertobat. Kalau sekiranya kemudian engkau diberi kesempatan untuk menjadi orang merdeka, is okay. Tapi ini, kerjakanlah segala sesuatu bukan karena untuk menyenangkan tuanmu saja, tetapi engkau mengerjakan seperti Tuhan. Kepada orang-orang percaya, orang-orang para tuan ini yang memiliki pekerja, dijelaskan juga bahwa engkau harus membayarkan gaji, upah pekerjamu. Karena upah pekerja itu bukan lagi upah, tetapi bagian hak yang harus mereka terima. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 300 tahun kurang lebih ketika kekristenan dihambat, ditindas tanpa perlawanan. Kemudian kekristenan menguasai kekaisaran Roma. Kenapa? Karena melakukan firman.
seluruh potensi dipakai dalam rangka untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ya, yang bekerja karena akhir bulan akan dapat upah. Tetapi bukan hanya itu. Saya mengerjakan ini seperti untuk Tuhan. Karena memang dimensinya apa? Dunia dan akhirat. Itu yang saya bilang Bu Gem, jangan kerja jadi guru hanya karena kemudian nanti ada akhir-akhirnya. Tidak. Itu bicara tentang jiwa-jiwa itu. Iya, jiwa-jiwa yang digembalakan. Akhirnya setiap apapun topik yang diajarkan pasti disisipkan dengan keselamatan. Kemarin waktu kami dulu dari Bandung diantar seorang bapak, dia kerja driver. Kemudian orang biasa saja. Saya kenal dan ternyata bapak itu waktu kami berjumpa pertama dia memimpin 6 kelompok sel. Jadi dia penilik, lalu ada 6 kelompok sel. Dan setiap kelompok sel itu paling kurang 10 orang. Jadi bapak ini menggembalakan 60 orang paling kurang. Lalu dia cerita di saya. Dia bilang ini yang saya bergumul. Apa itu Pak? Saya kan kerjanya gini. Kemudian tambal ban juga katanya. Usaha tambal ban. Sehingga kadangkala bertabrakan. Harus mengunjungi. Saya bilang wah bapak ini kalau dibawa-bawa ini sudah jadi pendeta dengan ukuran 60 orang kurang lebih. Ya itulah Pak. Lalu saya bilang begini Pak. Doakan supaya manakala bapak tiba-tiba dapat pelayanan yang harus ini, khususnya perkunjungan karena dia harus cukup ini. Doakan minta begini, Tuhan berilah kesempatan kepada saya, waktu pelayanan tidak bersamaan dengan pekerjaan yang saya harus tinggalkan. Dalam bahasa main-main saya bilang begini, kan tidak mungkin tiba-tiba bapak lagi antar orang, lalu ada perkunjungan rumah sakit, perkunjungan ini, lalu bapak bilang di penumpang yang bapak antar, maaf ya saya mau pelayanan dulu. Saya bilang begitu karena biasa diantar ke Surabaya, bahkan pernah Bandung Medan, begitu jauh-jauh begitu. Oh iya, saya bilang ya. Karena pujian tadi ujungnya itu, Yesus sobat yang setia, bagi kita yang lemah. Apalagi lanjut, dia tahu kelemahan kita. Nah. Lalu jawabannya itu, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Apa-apa saja. Begitu. Oke, poin yang ketiga sekarang. Kita mau selesai. Kerjakan dengan segera, kerjakan dengan kemampuan, kecakapan yang ada pada saudara dan saya. Yang berikutnya ini setia. Setia itu harus terus menerus. Tidak ada rentang waktunya. Bahwa dulu saya mengerjakan tugas tanggung jawab saya di kantor dengan batas waktu sekian ketika dalam kepemimpinan ini. Tidak, setia itu terus. Hamba yang baik itu bekerja bukan hanya dengan semangat awal, tapi juga dengan konsisten terus. Sampai tuannya pulang. Kan di cerita itu tidak dikasih tahu kapan pulang tuannya kan. Tetapi ketika tuannya pulang, dia sudah siap menyelesaikannya. Slide berikutnya. Hamba itu tidak menyerah meski mungkin ada tantangan dalam prosesnya. Betul. Keadaan, kita tidak bisa memungkiri keadaan. Tidak bisa memungkiri keadaan. Fakta-fakta yang terjadi mau bikin apa? Makanya ketika Dudu dan cerita dengan keluarga yang menampung kami itu kan dia toko sepatu. Jadi ada 2 tempat di Cibaduyut itu ternyata ya sepatu begitu. Lalu dia menceritakan bagaimana tantangan online apa itu jual online kemudian. Tapi dia menceritakan dia banyak hal yang diceritakan tentang tantangannya dan dia lihat bukti pemeliharaan Tuhan. Lalu saya bilang begini Bu, kita tidak bisa mengabaikan fakta. Dia bilang iya waktu di zaman corona itu drop banyak yang gulung tikar di sekitar beberapa dia bertahan. Fakta itu ya begitu fakta. Kita belajar bagaimana para pengintai 10 dengan 2 itu. Iya toh? Kan 10 pulang menyampaikan fakta toh? Iya tidak? Kota itu,
Wih, bentengnya tinggi-tinggi, walaupun kemudian fakta itu agak dibumbu-bumbui. Ya biasa kan kita mendramatisir. 10 itu bilang begini, kota itu, dia punya kota itu berbenteng. Pokoknya pengawalannya oke sudah, tidak mungkin kita tembus. Pokoknya begini-begini, itu fakta. Yang 2 lapor bagaimana? Betul, keadaannya seperti itu. Tapi kan kita sudah dijanjikan bahwa kita pasti menang. Jadi kita tidak juga bisa mengabaikan fakta. Tapi bahwa ada yang lebih berkuasa dari fakta itu. Karena itu sekalipun banyak juga tantangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan dunia sekuler, dalam kehidupan rumah tangga, dalam apapun bahwa itu fakta-fakta yang terjadi. Tetapi ingat bahwa ada yang lebih berkuasa dari kenyataan-kenyataan itu. Yang kenyataan dalam hidup ini. Karena dia sanggup mengatur. Amin. Sehingga tidak jarang tantangan menjadi kesempatan untuk lebih berkembang. Begitu. Makanya dalam filosofi, kalau tidak salah ya filosofi huruf Tiongkok itu, kesempatan itu merupakan gabungan dari 2 huruf. 1 Q, 1 buta. Itu bahasa saya, maksudnya kata kesempatan atau kata kesempatan itu digabung antara 2 itu. Antara 2 karakter huruf, 1 bicara sesuatu yang buruk, 1 bicara sesuatu yang baik digabung. Jadi itu namanya kesempatan atau kans begitu. Kata itu. Karena memang begitu. Bahwa dalam hal yang mungkin bagi kita. Itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menjadikan kita tertekan. Tapi ingatlah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Maka ketika kami tiba, Bu Gem punya bahasa begini. Tuhan izinkan kita lari-lari di Makassar, di Jakarta, termasuk di kereta cepat. Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tolong. Dalam hatiku, iya betul juga tapi memang capek juga. Sampai kita di kereta, saya tarik-tarik koper begini kan. Setelah keretanya jalan nih, ada bapak satu nyeletuk begini. Wah besar sekali kopernya, tapi logat sana tuh. Karena setelah saya perhatikan, lalu ada yang bilang, oh setelah saya perhatikan duduk di kiri kanan, memang orang hanya bawa tas-tas kecil itu, ternyata mungkin kalangan pekerja kan begitu. Jadi kita saja yang tarik koper besar. Di dalam situasi yang mungkin itu bagi kita, mungkin sesuatu yang tidak mengenakan, Tuhan bisa mengerjakan kebaikan di dalamnya. Amin. Baca Alkitab, banyak kisah-kisah itu. Banyak kisah-kisah bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah sesuatu yang bisa menjadikan kita putus asa. Bayangkan ketika kapal terombang-ambing, pelaut-pelaut profesional malam itu ketakutan. Bayangkan saja nelayan-nelayan profesional sampai ketakutan. Jadi ombak yang terjadi waktu mereka menyeberang ke Geraza itu bukan ombak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Karena ini kan mereka nelayan toh. Hanya Matius yang bukan. Siapa lagi yang pokoknya dari 12 murid itu dan orang-orang lain itu semua nelayan. Tetapi malam itu ketika mereka lihat ombak, mereka berteriak, tamatemu. Mati nih kita sudah. Tuhan Yesus tidur. Jadi ombaknya besar. Dan hari itu mereka melihat Yesus berbicara kepada ombak dan angin. Makanya waktu kita di kelompok pewartaan di sana itu, Pak Eki bawa cerita ini. Lalu ada seorang ibu dia bilang, dulu orang tua-tua itu kalau ombak mereka taruh apa katanya di laut langsung berhenti. Tapi yang ini hanya bicara lebih dahsyat. Iya, kalau dulu orang tua-tua itu ada katanya dia punya syarat-syarat lalu ada doa-doanya. Ibu itu mengaku, tapi yang ini hanya bicara. Lebih dahsyat mana? Iya. Orang akan melihat ya. Hamba itu menerima tanggung jawab yang lebih besar sebagai imbalan atas kesetiaannya terhadap hal yang dipercayakan kepadanya. Waktu kita mengerjakan sesegera mungkin apa yang dipercayakan. Mengerjakan dengan skill kemampuan yang ada pada kita yang ada batasannya tadi. Lalu kita kerjakan dengan kesetiaan. Kemudian dipercayakan lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya.
Materaikanlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Supaya apa-apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kemampuan-kemampuan, kecerdasan, bakat, daya, keahlian-keahlian. Apapun keahlian itu. Kami kerjakan ketika Tuhan menghendaki. Kami kerjakan sesegera mungkin dengan kemampuan yang ada pada Tuhan dan dalam kesetiaan. Karena kami tahu mungkin bagi orang kemampuan, bakat, atau kecakapan, atau keahlian bagi orang itu hal yang kecil yang ada pada kami. Tetapi kalau kami setia untuk melakukannya, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Karena itu hamba berdoa, setiap daripada kami yang hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami pulang dan kami renungkan apa-apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, yang sudah kami kerjakan, dan hal-hal yang lain lagi. Supaya Tuhan terus menambah-nambahkan kepercayaan itu. Bukan dengan kekuatan kami tentunya, karena kami juga tidak mampu. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, pastilah setiap kami dimampukan. Terima kasih, kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan korban syukur, nanti Saudara Julius berhitung untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami ada di dunia ini tidak secara kebetulan. Tuhan punya tujuan atas setiap pribadi lepas pribadi kami yang sudah diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan melengkapi kami dengan bakat, kelebihan, keahlian, kemampuan, kesanggupan. Dan kami percaya Tuhan percayakan semuanya itu tanpa suatu tujuan. Dan kami percaya Tuhan mau agar kami menyatakan, melakukan itu di dalam pelayanan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami ada di tengah dunia ini Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan untuk melaksanakan semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kemurnian hati kami, dengan ketulusan hati kami, dengan keikhlasan hati kami. Sehingga kami jauh dari kesombongan dan merasa diri kami lebih mampu dari orang lain. Sesungguhnya siapapun kami membutuhkan Tuhan. Secakap-cakapnya kami, kekuatan, kemampuan, kelebihan apa yang kami punya, kami tetap milik Tuhan, kami tetap butuh Tuhan. Dan segala kemampuan yang Tuhan beri, jika Tuhan tidak melengkapi kami, tidak mempercayakan kami, tidak beri kami kesanggupan, maka segala talenta kami layaknya kampak yang tajam, tapi ketika tidak digunakan oleh pemiliknya, maka kampak itu layaknya kampak yang tajam tapi tidak punya sesuatu yang berarti. Dan kami tidak mau Tuhan seperti kampak demikian yang hanya tajam Tuhan, tapi tidak digunakan. Karena itu kami menyerahkan diri kami, hidup kami, talenta, bakat, kemampuan, keahlian, kemampuan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari nama, tetapi untuk Tuhan dimuliakan, dikenal oleh banyak orang Tuhan. Dan itu terlebih dimulai dari dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kami dapat, kami pelajari, diingatkan kembali Tuhan. Biar itu menjadi pegangan bagi kami yang terus terngiang atas pikiran perasaan hati kami. Dan itu nyata dalam tindakan, perbuatan, kelakuan kami Tuhan, semata-mata untuk Tuhan. Dan biarlah kami menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan talenta, bakat, kemampuan, keahlian, kelebihan kami untuk mengerjakan segera, untuk mengerjakan dengan kecakapan, bahkan mengerjakannya dengan setia. Dan kami tahu kami mampu, kami sanggup, kami cakap, kami
kami bisa. Karena Roh Kudus menjadi penolong yang luar biasa bagi kami yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kami mampu dan Engkau dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dan kami juga akan memberikan korban persembahan. Kami tahu segala apa yang kami punya, makan, milik, minum, pakai, semuanya asal dari Tuhan. Kami tidak pernah memberi, kami hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Jauhlah dari kami dari roh ketakutan, roh keraguan-raguan, kekhawatiran untuk memberi. Karena kami tahu sumber kehidupan adalah dari Tuhan. Tuhan menilik dari tempat yang tertinggi, melihat setiap kebutuhan kami. Dan ketika Tuhan memahami setiap keberadaan kami di tengah keterbatasan, kekurangan kami, ketidakmampuan kami, Engkau menjadi sumber berkat yang menyediakan. Engkau buka jalan dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Sehingga dalam hari ke hari Tuhan kami melihat cara-cara Tuhan yang ajaib untuk mencukupkan, memberi setiap kebutuhan kami. Bukan karena kekuatan kami, karena Tuhan punya rancangan yang baik atas kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, kami memberikan dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan. Karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi kami, sehingga kami diselamatkan. Terpuji Engkau Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persilakan yuk.
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya waktu kita memberi yang terbaik, maka juga Tuhan terus memberikan yang terbaik atas hidup kita. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat, tapi sebelumnya mungkin ada yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan, boleh berdiri. Silakan berdiri, kita kasih jabat tangan yang ada di sekeliling kita. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di minggu-minggu depan kita akan terus bertemu di tempat ini untuk memuji Tuhan. Silakan duduk. Saatnya kita akan melihat warta, dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan terkasih, kita telah berada di minggu keempat di bulan ini dan tema kita di minggu ini adalah mengembangkan hidup berguna. Minggu ini kita akan membahas tentang berani bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan terhadap kita yaitu mengerjakan sesuatu hal dengan segera, cakap dan setia. Setiap kita memiliki talenta yang Tuhan kasih sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita. Tanggung jawab kita adalah mengolah dan mengembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bersama saya Tessa akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, ibadah sekolah minggu Bamak pukul 16.00 WITA di Rumah Doa Bethel. Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, doa PI dan misi, majelis dan tim profetik WLI Ibu Desi Barhitu, musik Bapak Beniham. Hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, ibadah WBI di Rumah Doa, tuan rumah Ibu Lina Lesmana dan Ibu Elizabeth, WL Saudari Jenny Peter, musik Ibu Esther Mangori, dan firman Tuhan Ibu Yongche Lomilia. Pada hari Kamis 28 Agustus 2025, pukul 19.00 WITA, latihan doa malam dan ibadah minggu di Rumah Doa. Hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025, doa malam di Rumah Doa, WL Ibu Lydia Moisu, singer Saudari Tessa Manton dan Saudari Widya Ningsih, musik Bapak Benes Moisu, Saudara Jack Fet Hariman, Saudara Eril Kurniawan dan Saudari Pasya Mantong, LCD Saudara Yuka Nawekla, dan firman Tuhan dilayani oleh Ibu Murti. Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, akan ada ibadah Yud, WL Saudari Widya Ningsih, firman Saudari Sekina, musik Saudara Hendrik, Saudara Yuka dan Saudara Jet. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Baupau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut. WL Bapak Ronald Manteguh, singer Bapak Robi Hariman dan Saudari Jenny Peter, musik Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Benes Moisu, Saudari Pasya Manton dan Saudara Jack Fet Hariman, LCD Bapak Yance Dompe, Asher Bapak Ibu Susanto Chandra dan Bapak Ibu John Wola, doa persembahan oleh Ibu Yongche Lomilia. Pelayan Bethel Kids tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut. WL Kakak Desi, musik Kakak Kinan, pendamping Kakak Widya, firman kelas kecil Kakak Murti, firman kelas besar Kakak Kinan, pendamping sekolah minggu Kakak Tessa dan Kakak Natas, kameramen Kakak Abi, resort guru dan pendamping memakai baju putih. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 24 Saudari Adrian Andre, tanggal 26 Bapak Wandi dan adik Grace Elizabeth, tanggal 28 Bapak Surya Mantong, tanggal 31 Bapak Agustinus Bida, Saudara Martinus, dan adik Najwa Sagita Mamonto. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. Matius 25 ayat 29 mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai,
Kepadanya ia diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikian Betul News minggu ini. Saya Tessa mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih multimedia. Mungkin ada tambahan dari Pak Gembala, silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penegasan tentang kegiatan bersama kita besok. Besok itu ibadah sekolah minggu Badan Musyawarah Antar Gereja kita yang menjadi tuan rumah. Jam 4 sore, karena itu seluruh pengurus sekolah minggu dan juga pelayan sebentar malam akan ada latihan dan mungkin sesudah ibadah ini akan ada persiapan-persiapan sehubungan dengan parcel yang anak-anak akan diberikan besok. Jadi yang pengurus sekolah minggu mungkin sesudah ibadah ini nanti dibicarakan persiapannya, termasuk latihan sebentar malam. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesudah ibadah ini saya akan berangkat ke Kendari dan nanti esoknya melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan esoknya lagi akan melanjutkan perjalanan ke Sydney untuk mengikuti sidang majelis pekerja lengkap. Saya berharap Bapak Ibu tolong saya didoakan supaya tetap dalam kondisi fit, sehat. Karena technical meeting kemarin sempat ada beberapa hal yang disampaikan. Sehubungan juga tentunya dengan cuaca di sana. Dan kemudian dalam perjumpaan itu disampaikan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak kuat di udara dingin untuk mempersiapkan ini. Dalam hati saya, saya mi itu. Jadi saya sudah mempersiapkan ya itu. Jadi tolong didoakan. Ya itu penyampaian tambahan. Selanjutnya mari kita akan mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Bagaimanapun kami tetap akan memuliakan Engkau. Kami akan tetap memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang besar.
Kami mendeklarasikan bahwa Engkau Allah yang besar. Dan kami percaya kebesaran itu akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena demikianlah janjimu, apa yang kami perkatakan di hadapanmu itu yang Engkau perbuat atas hidup kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah, kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang tidak dapat menghadiri ibadah pada saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Betseba yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kuasa kesembuhan, bilur-bilur darahmu yang ditumpahkan sebagai kurban menyembuhkan ia. Karena itu Engkau memakai tenaga medis dan para medis menjadi saluran kesembuhan daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kekasih dari saudari kami Esra yang ibunya sedang dirawat di Medan pada saat ini. Engkau pernah menyatakan kuasa-Mu untuk ia. Dan kami percaya Engkau juga akan terus menyatakan kuasa kesembuhan-Mu itu. Dan biarlah seluruh keluarga tetap mengarahkan pandangan pengharapannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Esli yang juga sakit saat ini sehingga tidak dapat menghadiri ibadah bersama. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir ibadah karena perjalanan, Ibu Mary dan yang lainnya. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang karena hal-hal yang lain juga tidak dapat beribadah bersama kami. Kami mendoakan. Hora Santa Kasyakia Papa, Hosi Manasa Santa Takia para lamasa. Ikatak sangkia puri tan san iki palalama sangka area lama sekipa. Tuhan, Engkau pembela, kami memandang kepada pembelaanmu. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini tetap dalam kontrol Tuhan. Tuhan tetap berkuasa mengatur. Karena itu kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau sambil menyerukan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa pembelaanmu, sebab Engkau Yahweh Sikeno. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Khususnya bagi anak kekasih Atrian Andre yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami berdoa segala berkat yang Tuhan siapkan baginya seiring dengan tambahnya usia, Tuhan nyatakan atasnya, khususnya dalam tumbuh kembangnya sebagai anak-anak muda. Terlalu banyak juga tantangan di masa-masa ini yang bisa menarik anak-anak kekasih kami ini daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, senantiasa merahmati ia dengan naungan penjagaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dan kami belajar untuk menundukkan apa yang kami mau kepada kehendak-Mu itu. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami. Dan sekaligus kami akan kembali untuk memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah melalui perbuatan dan tutur kata kami. Karena itu layakkanlah hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Kami terima berkat dari Tuhan lewat penumpangan tangan hamba-Mu ini. Karena itu Bapak Ibu, marilah angkatlah kedua tanganmu dengan iman, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan, kecakapan dalam hidup kita, supaya kita melakukannya untuk hormat kemuliaan Tuhan dan tiada kehilangan upah bagi yang melakukannya dengan sungguh-sungguh dan setia. Terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal pemikiran manusia dicurahkan atasmu, dicurahkan atas kita semua, sehingga dengan demikian Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati
Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehat.